Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, saat ini di hari Jumat saya lagi berada di pelataran Masjid Nabawi, dan di belakang saya adalah kubah hijau, tanda tempat peristirahatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran apa yang mau saya sampaikan dan saya dapat pada pagi hari ini tentang masalah mahabbah, cinta. Ini semua yang di sini adalah orang-orang yang yuhib, mencintai Nabi Muhammad SAW. Muhibbun, para pecintanya Rasulullah SAW. Dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, dengan segala macam bahasa. Nggak pernah, atau belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Belum pernah melihat akhlaknya langsung Nabi Muhammad SAW. Belum pernah mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Melalui kisah demi kisah yang disampaikan secara urut, ya, secara dari generasi yang satu ke generasi yang lain, tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW. Maka rasa cinta ini modal yang besar, ya. Modal yang besar untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, anta ma'amman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Ini semua datang, Masya Allah, pecintanya Rasulullah SAW. Tidak bisa kita membanggakan diri kita, saya lebih hebat, saya lebih luar biasa. Fastabiqul khairat. Masing-masing merasa aku yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dan berjuang untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu cara biar kita nanti di soft yang awal, karena ini semua berlomba-lomba nih, pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya mencintai Rasulullah SAW. Gimana caranya agar kita berada di soft awal? Maka Rasul menyebutkan dua hal. Yang pertama, ahasinakum akhlaqa. Yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang-orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian semua. Yang kedua, aktsarukum alayya sholatan. Yang paling banyak bersolawat kepadaku di antara kalian semua. Maka amalkan dua hal ini. Banyaklah kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, sehingga akhlak kita pun akan menjadi mulia. Setiap kali nambah solawat, maka akhlak kita akan semakin mulia. Solawat dan akhlak ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dengan banyak bersolawat, kita akan menjadi berakhlak. Dengan berakhlak, pasti kita akan banyak bersolawat. Maka kalau kita merasa berakhlak, tapi kita sedikit solawat, ini suatu hal yang kontradiktif, bertentangan. Nggak mungkin. Orang yang berakhlak itu akhlak sama Allah, akhlak sama Nabi Muhammad SAW, akhlak pada sahabatnya Rasulullah, akhlak pada keluarganya Rasulullah, ya, akhlak kepada hamba-hamba Allah. Bukan hanya sekedar humanitas, akhlak kepada sama manusia, tapi nggak akhlak sama Allah Ta'ala. Akhlak di masjid, akhlak di pasar, akhlak di keluarga, akhlak di jalan, akhlak ketika berkendara, akhlak di semua hal. Itulah makna akhlak secara komplit, ya, secara menyeluruh. Bukan sekedar kita tersenyum, itu bagian daripada akhlak. Bukan kita sekedar bertutur kata manis, itu sebagian daripada akhlak. Tapi bagaimana kita berakhlak pada Allah, berakhlak pada Nabi Muhammad SAW. Termasuk berakhlak pada Nabi SAW adalah berakhlak kepada keluarganya Rasulullah, berakhlak kepada sahabatnya Rasulullah, berakhlak kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, berakhlak kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, akhlak dan sholawat, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Banyak sholawat dan perbaiki akhlak. Insya Allah kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan antum yang menyaksikan tayangan ini bisa sampai ke Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah, bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah baginda Muhammad SAW, ziarah sahabat, ziarah keluarga Nabi Muhammad SAW, dan bisa berkumpul bersama saudara-saudara kita dari berbagai suku, bangsa, bahasa, kumpul jadi satu, semuanya mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sekian hikmah di pagi hari Jumat dari Masjid Nabawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.